Banyak sebab musibah banjir terjadi, intensitas hujan yang tinggi misalnya. Belum lagi ditambah sejumlah penyakit yang muncul di musim hujan seperti saat ini. Demam berdarah salah satunya. Bahkan kasus demam berdarah di Kabupaten Semarang pun meningkat dibanding tahun lalu. Jumlah penderita DBD yang didominasi anak-anak ini naik hingga 2 kali lipat. Sementara di Tegal, produksi trombosit juga meningkat seiring banyaknya permintaan dari pasien demam berdarah. Sudah sejak 1 bulan terakhir, puluhan pasien penderita demam berdarah denggi memenuhi ruang rawat RSUD Ungaran, Kabupaten Semarang. Bahkan jumlah pasien untuk bulan Februari meningkat 2 kali lipat, sebanyak 89 kasus. Pasien DBD yang dirawat mayoritas balita dan anak-anak. Pasien kebanyakan berasal dari Ungaran dan sekitarnya. Kasus demam berdarah tetap saja muncul walaupun sudah ada pencegahan penyebaran demam berdarah melalui fogging. Ya ada di RT 5 itu ada kayaknya, tapi saya kurang tahu anaknya siapa. Biasanya anak-anak juga. Sudah ada fogging Bu untuk lingkungan? 2 kali. Itu kapan Bu? Belum lama ini kayaknya Mas, mungkin 1 minggu yang lalu. Kalau dirawat di sini baru 5 hari ini. Oh 5 hari. Cuman tetangga desa sudah ada. Kalau desa Nurul baru ini. Saat ini RSUD Ungaran memiliki kapasitas 187 tempat tidur untuk merawat pasien. Meski belum ditetapkan sebagai kejadian luar biasa, namun pihak rumah sakit telah menyiapkan penambahan kapasitas tempat tidur guna mengantisipasi peningkatan kasus demam berdarah ini. Kami tetap siap untuk bisa merawat pasien demam berdarah jikalau terjadi kejadian luar biasa. Tentunya kita akan memanfaatkan tempat-tempat yang mungkin masih bisa diberikan tempat tidur untuk bisa dimanfaatkan untuk merawat pasien. Sementara di Tegal, permintaan trombosit di unit transfusi darah PMI terus meningkat seiring dengan banyaknya jumlah penderita demam berdarah denggi. Sedikitnya 120 kantong dibutuhkan sejumlah rumah sakit. Masa simpan trombosit yang hanya 5 hari tak bisa membuat PMI menyimpan stok trombosit lebih lama. Hanya darah segar dari pendonor yang bisa diolah. Jika lebih dari 6 jam, maka darah tak bisa jadi trombosit. Dibutuhkan proses detil hingga 3 jam agar darah bisa diolah menjadi trombosit. Setelah diproduksi, trombosit harus cepat digunakan. Rata-rata kita per bulan maksimal 100 kantong. Sebulan maksimal 100 kantong. Jadi kalau ada kenaikan paling sekitar 10-20 kantong. Pengolahan trombosit itu sendiri, jadi permintaan trombosit akan dipenuhi dengan pendonor baru. Karena trombosit itu bisa dibuat gitu ya, harus dengan donor baru atau darah baru. Tak hanya menyelamatkan pasien demam berdarah, trombosit juga dibutuhkan penderita kanker dan anemia berat. Untuk itu produksi terus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan trombosit di luar kota Tegal. Yuda Erianto, Triyono Saifullah melaporkan untuk NET.